Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sabila Ramadhani, NPM 2141120 dari Manajemen 21 Nah, pada kali ini aku akan membahas mengenai jurnal sistem akuntansi. Jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama diselenggarakan dalam proses akuntansi. Maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi satu transaksi pun yang tidak dicatat. Catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan yang detail, tanggal, dan informasi lain agar catatan tersebut mudah diusut kembali ke dokumen lainnya. Kemudian jurnal umum. Nah, kalau jurnal umum ini tuh seperti ada 2 kolom, debit dan kredit, kemudian cukup memadai sebagai catatan akuntansi pertama. Nah, kolom-kolom dalam jurnal umum itu ada kolom tanggal. Nah, kolom tanggal itu sendiri merupakan kolom yang diisi dengan terjadinya transaksi yang diisi secara berurutan sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi. Kemudian ada kolom keterangan. Nah, kolom ini tuh diisi dengan keterangan lengkap mengenai transaksi yang terjadi seperti nama rekening yang didebit dan dikredit, serta penjelasan ringkas tentang transaksi yang bersangkutan. Nah, kemudian kolom nomor bukti. Kolom ini digunakan untuk mencatat nomor formulir yang dipakai sebagai dasar pencatatan data dalam jurnal, ketelitian, dan kebenarannya. Nomor ini tuh harus diperlukan untuk pencarian kembali dokumen sumber yang bersangkutan dengan transaksi untuk verifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Kemudian kolom nomor rekening. Nah, kolom ini tuh diisi dengan nomor rekening yang didebit dan nomor rekening yang dikredit dengan adanya transaksi. Pencantuman nomor rekening dalam kolom ini digunakan untuk proses peringkasan secara periodik. Biasanya setiap bulan transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu. Pada akhir bulan misalnya. Nah, jurnal umum ini diringkas dan hasil ringkasannya dibukukan ke dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian kolom debit dan kredit. Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah transaksi. Jumlah rupiah dalam kolom ini tuh harus diringkas lagi menurut nomor rekening yang tercantum dalam kolom nomor rekening. Nah, hasil ringkasan menurut nomor rekening ini kemudian secara periodik dibukukan ke dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada jurnal khusus. Nah, suatu jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang. Jurnal khusus ini tuh dikelompokkan berdasarkan jenis transaksinya, sehingga memungkinkan pembagian kerja yang lebih efisien bagi orang yang mengerjakannya. Nah, prinsip dasar yang melandasi perencanaan jurnal. Yang pertama di sini harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan yang terinci, harus digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal, sehingga memungkinkan pembukuan jurnal per kolom ke dalam rekening yang bersangkutan ke dalam buku besar. Kemudian yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar, yang akan menerima jumlah yang akan dibukukan dalam jurnal. Nah, kemudian yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian yang terakhir, sedapat mungkin jurnal itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan mengolah informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minimum. Nah, kemudian di sini ada jenis jurnal. Nah, yang pertama di sini ada jenis jurnal penjualan. Nah, kemudian di sini ada jenis jurnal. Yang pertama, jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan merupakan jurnal penjualan ini tuh digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jurnal ini mencatat informasi seperti tanggal penjualan, nama pelanggan, jumlah penjualan, dan akun yang terkait. Kemudian ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Jurnal ini mencatat informasi seperti tanggal pembelian, nama masuk, jumlah pembelian, dan akun yang terkait. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas sendiri ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan uang tunai oleh perusahaan. Jurnal ini mencatat informasi seperti tanggal penerimaan, sumber penerimaan, dan akun yang terkait. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas.
Nah, kalau jurnal pengeluaran kas sendiri itu untuk mencatat dalam transaksi yang melibatkan pengeluaran uang tunai oleh perusahaan. Jurnal ini mencatat informasi seperti tanggal pengeluaran, tujuan pengeluaran, dan akun yang terkait. Kemudian jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Jurnal itu mencatat secara kronologis setiap transaksi yang terjadi sebelum diposting ke buku besar. Nah, di sini ada metode pencatatan data ke dalam jurnal. Jurnal pada umumnya itu berbentuk buku yang dijilid. Bentuk jurnal ini tuh banyak dijumpai di perusahaan yang menggunakan sistem manual di dalam pembukuan. Jurnal juga dapat pula berbentuk lembaran-lembaran formulir lepas. Bentuk ini tuh digunakan terutama jika pembukuan menggunakan mesin pembukuan. Dalam akuntansi dengan komputer, jurnal berbentuk arsip transaksi dalam bentuk pita magnetik yang setelah dicek kebenarannya dan kesahannya digunakan untuk memutakhirkan nih update atau arsipsi induk itu. Nah, ada berbagai cara nih dapat digunakan untuk mencatat informasi dalam jurnal dengan pena, mesin pembukuan, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal, dan dengan komputer. Nah, kemudian di sini ada materi terakhir tapi lupa nggak kecatat. Nah, jadi langkah perancangan jurnal sendiri itu yang pertama mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian membuat jurnal standar untuk setiap jenis transaksi yang frekuensi terjadinya tinggi. Kemudian merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Nah, itu oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.